Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatimah, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 2 Doplang, Kabupaten Blora. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan serangkaian kegiatan supervisi akademik, dan ini salah satu rangkaian kegiatan yang akan saya laksanakan adalah percakapan pra-observasi. Pada kegiatan kali ini, saya nanti akan bersama Ibu Suparti, guru mata pelajaran IPS di SMP Negeri 2 Doplang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Parti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabar Bu Parti hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Ini pada kegiatan hari ini kita nanti sesuai dengan kesepakatan akan melaksanakan kegiatan pra-observasi, yaitu kegiatan awal pada kegiatan supervisi akademik. Gitu ya. Terus berikutnya perlu saya sampaikan bahwa tujuan kegiatan dari supervisi akademik ini adalah untuk peningkatan kompetensi pendidik terkait dalam pendesainan pembelajaran yang berpihak pada murid, gitu ya. Adapun tujuan dari kegiatan pra-observasi ini yang pertama adalah untuk mengetahui kesiapan dalam pembuatan perencanaan. Berikutnya nanti untuk pelaksanaan kegiatan observasi saya di kelas nanti, Bupati supaya nanti lebih siap, lebih percaya diri, itu gitu ya. Terus berikutnya Bu, ada beberapa yang ingin saya ketahui, ingin saya tanyakan. Yang pertama kaitannya dengan standar kompetensi ataupun nanti kompetensi dasar Bu, yang akan digunakan oleh Bupati nanti apa ini? Terima kasih Bu Siti. Ini untuk pertemuan pembelajaran nanti, kompetensi atau SKKD-nya yang mau kita bahas dengan anak-anak, yaitu perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Dengan spesifikasi pada materi yaitu perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Jepang dan penjajahan bangsa Belanda. Berarti pada materi perubahan masyarakat Indonesia pada penjajahan Jepang dan penjajahan Belanda itu ya. Ya. Terus berikutnya Bu, terkait dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, bisa Bu Parti sampaikan mungkin tujuan pembelajarannya apa itu? Dalam pembelajaran kali ini nanti ada dua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu yang pertama, siswa mampu mendeskripsikan perubahan masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek pada masa kolonial Barat, yaitu pada masa penjajahan Belanda. Dan tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu siswa mampu mendeskripsikan perubahan masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek pada masa penjajahan Jepang. Jadi dalam pembelajaran kali ini ada dua tujuan. Berarti ada dua tujuan yang akan dicapai oleh Bu Parti gitu ya, untuk materi perubahan masyarakat tadi, perubahan masyarakat pada penjajahan Belanda dan pada masa penjajahan Jepang gitu ya. Terus berikutnya terkait dengan pengembangan yang tidak dicapai Bu. Mungkin bisa disebutkan area pengembangan yang hendak dicapai pada kegiatan pembelajaran di kelas nanti. Dalam pembelajaran ini nanti, area pengembangan yang hendak saya capai bersama anak-anak, itu khususnya ada dua aspek Bu, yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan. Di mana aspek pengetahuannya, dengan pembelajaran berdiferensi, siswa dapat menguraikan perubahan masyarakat Indonesia di berbagai aspek pada masa kolonial Barat, yaitu penjajahan Belanda, dan
pada masa penjajahan Jepang yang masih dapat dirasakan atau masih dapat dimanfaatkan sampai saat sekarang. Kemudian yang pada aspek keterampilan, di sini siswa dapat membuat rangkuman tentang pemaparan perubahan masyarakat dalam bentuk laporan tertulis ataupun dalam bentuk diagram. Itu aspek yang ingin kami kembangkan. Iya, berarti ada dua aspek seperti yang Bu Parti sampaikan, yaitu pada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Itu ya Bu ya, ada dua yang ingin dikembangkan. Terus mungkin Bu ya, kalau secara spesifik mungkin area mana yang ingin diobservasi? Dari dua aspek tadi, kalau secara spesifik atau secara khusus, yang ingin saya observasi khususnya pada pelaksanaan pembelajaran diferensiasi itu, dan dengan diintegrasikan pada pembelajaran sosial emosional, yang sekaligus nanti menerapkan budaya positif di kelas. Berarti secara spesifik nanti yang ingin diobservasi ada 3 ya Bu ya. Yang pertama kaitannya dengan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, pembelajaran yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Terus yang ketiga, penerapan budaya positif. Nah, berarti ada 3 yang secara spesifik akan diobservasi. Terus berikutnya Bu mungkin bisa diceritakan terkait dengan strategi apa yang telah disiapkan oleh Bu Parti untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas nanti. Untuk strategi yang sudah dipersiapkan yaitu menggunakan pembelajaran diferensiasi berdasarkan gaya belajar siswa. Yang mana nanti pembelajaran diferensiasi berdasarkan gaya belajar siswa ini diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, dalam mencapai strategi ini, nanti siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok yang dasar pengelompokannya adalah gaya belajar. Berarti nanti strateginya adalah dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, pengelompokannya berdasarkan gaya belajar. Terus pembelajarannya juga akan terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Terus kelompok-kelompoknya sekali lagi tadi berdasarkan dengan gaya belajar. Mungkin bisa juga disebutkan media-media yang disiapkan oleh Bu Parti. Media yang sudah dipersiapkan Bu untuk pembelajaran, karena di sini pembelajarannya berdasarkan kelompok gaya belajar. Ini media yang dipersiapkan yaitu berupa video, PPT atau PowerPoint, kemudian gambar-gambar yang berkaitan dengan perubahan masyarakat pada masa penjajahan, kemudian LKPD, lembar kerja peserta didik, laptop atau HP. Itu media yang dipersiapkan. Berarti Bu Parti menyiapkan media ini berdasarkan dengan kelompok-kelompok tadi ya Bu ya? Betul. Dengan gaya-gaya belajar berbeda disiapkan materi yang berbeda itu ya Bu ya. Luar biasa sekali apa yang sudah dipersiapkan oleh Bu Parti Bu ya. Terus untuk pertanyaan berikutnya Bu, mungkin untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang tadi disebutkan di depan tadi, mungkin indikator ketercapaiannya. Untuk indikator ketercapaian untuk pengembangan tadi ya Bu, itu yang pertama di situ keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran, kemudian terlayaninya siswa dalam kebutuhan belajar. Siswa aktif dan siswa bisa belajar sesuai dengan kebutuhan belajarnya itu ya Bu ya. Terus berikutnya Bu, mungkin kira-kira nanti Bu Parti akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini nanti kapan ini? Kalau sesuai jadwal Bu, sekarang kebetulan saya mempunyai jadwal pelajaran itu hari
Jumat jam 3.4 di kelas 8A. Ya. Berarti akan dilaksanakan pada hari Jumat di kelas 8A pada jam ke-3 dan ke-4. Itu ya Bu ya. Terus berikutnya Bu, sebelum kita akhiri, mungkin Bu Parti bisa menyampaikan apa yang sudah Bu Parti dapatkan pada pertemuan singkat hari ini. Yang saya dapatkan dalam pertemuan kali ini, Bu, walaupun singkat, tapi di sini saya merasa lebih siap, lebih mandiri, lebih percaya diri untuk melaksanakan pembelajaran di hari Jumat nanti. Berarti gitu ya Bu ya. Berarti ini nanti di hari Jumat nanti, insya Allah saya akan berada juga di kelas Bu Parti untuk melaksanakan kegiatan observasi pembelajaran. Ini nanti saya akan mengamati, terus melihat dan mencatat kegiatan pembelajaran di kelas dengan menggunakan instrumen yang telah kita sepakati. Itu ya Bu ya. Terus berikutnya lagi Bu, ini nanti setelah kegiatan observasi pembelajaran, ini nanti kita masih ada rangkaian kegiatan yaitu percakapan pasca observasi, di mana percakapan pasca observasi ini nanti akan dilaksanakan ketika nanti ada pendampingan individu yang dihadiri oleh pengajar praktek. Itu ya Bu ya. Ini sekali lagi Bu, terima kasih. Ini Bu Parti sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga nanti apa yang kita laksanakan hari ini bisa lebih menambah untuk kegiatan pembelajaran menjadi lebih optimal lagi. Bisa nanti pembelajaran yang betul-betul memberikan pembelajaran terbaik untuk murid kita. Itu ya. Terima kasih Bu, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan percakapan praobservasi saya dengan Ibu Suparti. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sebelum pelajaran kita mulai, tolong ketua kelas menyiapkan untuk berdoa. Silakan. Siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Ada yang tidak hadir hari ini? Masuk semua ya? Alhamdulillah, berarti semuanya sehat. Untuk hari ini, adakah yang merasa sedih? Semuanya senang? Semangat? Oke. Berarti nanti kalau hari ini saat ini kalian semangat, senang, bahagia, harapan dari Bu Parti berarti kalian nanti dalam mengikuti pembelajaran juga semangat. Tidak ada yang loyo. Untuk mengingat itu coba siapakah yang masih ingat kira-kira mengapa atau faktor apa yang menyebabkan orang-orang Eropa itu datang ke Indonesia? Coba siapa yang masih ingat? Coba Wira. Ingin mengambil rempah-rempah. Ingin mengambil rempah-rempah. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Apa istilahnya? Untuk mempelajari perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dulu. Apa fungsinya bagi kehidupan kita saat ini? Kira-kira apa? Pembelajaran kali ini ada 2 tujuan pembelajaran yang ingin
capai dari kalian nanti setelah mengikuti pembelajaran. Yang pertama itu jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dari kegiatan pada kali ini. Kalian sudah duduk berkelompok sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Oke, biar nggak tegang, kita rileks dulu. Silakan ambil posisi duduk secara lapang atau berdiri jika tidak memungkinkan. Visual, kalian boleh membaca video yang membaca di situ. Sekali kalau yang ini kan cenderungnya mendengarkan. Kalau yang visual kalian memilih, ya bisa memilih apa media. Ini nanti kalian pilih mana yang kira-kira masuk pada pendidikan, mana yang masuk pada ekonomi, mana masuk politik, dan mana yang masuk aspek yang lain. Paham ya? Oke. Nanti di sini tuh, di atas sini kan kamu beri aspek apa, digaris kondisi awal. Kalau tidak ini boleh kalian langsung ngomong, itu boleh. Kalian rekam toh, ngomong nanti waktu dipresentasikan. Nah itu nanti disampaikan dipakai Bluetooth sana kan suara kalian bisa dengar. Coba sebentar saja kita santai. Nah, nanti ini kita lakukan gerakan tangan ya, tepuk, dan sekaligus melatih kita konsentrasi. Tepuk tangan 3, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3. Saya dari kelompok siswa 1 akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan kelompok saya mengenai perubahan pada masa kolonial Barat dan perubahan pada masa Jepang. Baiklah anak-anak, tadi materi untuk hari ini sudah kita pelajari ya, untuk lebih memahami apa yang sudah kalian terima dari pembelajaran kali ini tadi. Untuk itu kalian nanti mengerjakan soal post test ya. Kira-kira untuk pembelajaran hari ini bisa dipahami, bisa dimengerti dengan baik ya. Nah, dari pembelajaran kali ini kira-kira apa yang paling berkesan pada diri kalian? Untuk nanti pembelajaran di pertemuan yang akan datang, nanti kalian pelajari tentang tumbuhnya semangat nasionalisme. Berdoa selesai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan
rangkaian kegiatan, melanjutkan rangkaian kegiatan saya dalam kegiatan supervisi akademik. Kalau kemarin saya dengan Bu Parti sudah melaksanakan kegiatan percakapan pra-observasi, berikutnya melaksanakan kegiatan observasi di kelas. Ini adalah rangkaian terakhir, yaitu saya bersama Bu Parti akan melaksanakan kegiatan percakapan pasca observasi dihadiri oleh Bapak pengajar praktek saya, yaitu Bapak Sutrisno SPD MSI. Langsung saja saya akan melaksanakan kegiatan percakapan pasca observasi bersama rekan sejawat saya, Ibu Suparti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Parti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulu. Bagaimana kabar Bu Parti hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ya. Alhamdulillah Bu, kita bisa bertemu sesuai dengan kesepakatan kita, kegiatan yang sudah kita jadwalkan, bahwa kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi, gitu ya Bu ya. Terus berikutnya Bu, kegiatan ini adalah sebagai rangkaian dari kegiatan kita pada kegiatan supervisi akademik, yaitu kelanjutan dari kegiatan observasi di kelas kemarin. Terus berikutnya Bu, dari pertemuan hari ini, apa yang ingin Bu Parti dapatkan dari percakapan pasca observasi ini? Ya, terima kasih Bu Siti. Dari kegiatan pada saat ini, yaitu percakapan pasca observasi, ya tentu saja yang saya harapkan yaitu berupa sumbang saran, masukan dari Bu Siti mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang telah terintegrasi dengan sosial emosional yang telah saya lakukan pada saat hari Jumat kemarin. Berarti Bu Parti ingin mendapatkan sumbang saran ya Bu, sumbang saran terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi juga untuk pembelajaran sosial emosional yang sudah dilaksanakan kemarin, seperti itu ya Bu. Terus Bu, dari pembelajaran yang sudah Bu Parti laksanakan kemarin, perasaan Bu Parti ketika selesai melaksanakan pembelajaran kemarin bagaimana Bu? Kalau ditanyakan tentang perasaan setelah pembelajaran ya Bu, yang pertama tentu saja lega. Yang kedua senang, lega karena saya telah sebelum pembelajaran saya laksanakan, saya telah mempersiapkan berbagai mempersiapkan materi dalam berbagai bentuk sehingga berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Yang kedua mempersiapkan media yang akan saya gunakan dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga pembelajaran yang sudah saya rencanakan yaitu pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan sosial emosional, harapan saya terlaksana. Senangnya karena di situ saya bisa menerapkan pembelajaran yang lebih baik dibanding pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya. Dan senang juga karena melihat ternyata anak-anak lebih aktif dan lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran saat itu. Iya. Berarti dari yang saya dengar hari ini yang sudah disampaikan Bu Parti, bahwa Bu Parti merasa senang. Mengapa? Karena Bu Parti sudah bisa mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran dengan mempersiapkan materi-materi yang memenuhi kebutuhan belajar siswa. Bu Parti juga sudah menyiapkan media-media yang lebih bervariatif. Bu Parti juga lebih senang karena apa? Pembelajarannya sudah lebih baik dan anak-anak juga antusias. Seperti itu ya Bu ya. Nah, ini menurut Bu Parti, apakah kegiatan pembelajaran tersebut
sudah sesuai dengan perencanaan yang Bu Parti buat? Kalau dikatakan sesuai atau belum, menurut saya sudah Bu, karena di situ di dalam perencanaan saya menerapkan pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan sosial emosional sudah saya terapkan. Sebagai contoh yaitu dengan melaksanakan proses pembelajaran dengan ada teknik stop, yaitu membuat si siswa itu lebih rileks tapi juga lebih fokus. Kemudian di dalam pembelajaran itu juga saya berusaha untuk menerapkan disiplin positif. Sebagai contoh, di situ pada awal pembelajaran mereka berdoa terlebih dahulu. Di situ kan ada nilai disiplin positifnya. Kemudian ada contohnya pembagian tugas, berarti di situ kan ada mereka merasa ada rasa tanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Itu. Iya. Jadi secara umum sudah sesuai dengan perencanaan ya Bu ya, baik dari pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, terus berikutnya untuk penerapan KSE-nya Bu Parti sudah melaksanakan teknik stop. Untuk penerapan budaya positifnya Bu Parti sudah membiasakan murid untuk berdoa di awal dan di akhir. Begitu juga dalam pemberian tugasnya itu ya Bu ya. Berarti secara umum sudah berjalan sesuai dengan perencanaan. Terus Bu, ini terkait dengan tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran menurut Bu Parti dari pembelajaran kemarin, proses pembelajaran kemarin, tujuan pembelajarannya sudah tercapai atau belum? Kalau di perencanaan itu kan saya menerapkan 2 tujuan pembelajaran, di mana pembelajaran yang pertama di situ adalah melalui pembelajaran diferensiasi, siswa mampu mendeskripsikan perubahan masyarakat Indonesia pada masa kolonial Barat, dan tujuan pembelajaran yang kedua di situ adalah siswa mampu mendeskripsikan perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Kalau ditilik dari ketercapaian, di situ menurut saya sudah berdasarkan evaluasi yang saya lakukan di akhir pembelajaran dan observasi pada saat proses pembelajaran, menurut saya sudah tercapai Bu, walaupun memang belum bisa secara optimal, belum bisa secara maksimal. Betul. Berarti tujuan pembelajaran sudah tercapai ini dari data pada waktu observasi dan evaluasi, tapi belum secara optimal bisa atau belum maksimal ya, belum maksimal, belum sesuai dengan harapan Bu Parti itu ya. Mungkin kalau ini dilanjutkan pertanyaan saya, untuk bisa mencapai tujuan yang sesuai harapan Bu Parti mungkin rencana selanjutnya kemungkinan di pembelajaran berikutnya Bu, itu agar tujuan pembelajaran yang saya sudah tuangkan dan saya harapkan, saya lebih memberikan semangat pada siswa agar lebih aktif, lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran, sehingga apa yang dia baca, apa yang dia terima, apa yang dia dengarkan, dan apa yang dia observasi maupun konstruksi dari materi pembelajaran bisa mereka serap. Berarti Bu Parti lebih meningkatkan fokus siswa itu ya Bu ya, semangat, fokus. Nah, berarti ini nanti lebih mengoptimalkan kaitannya dengan pelaksanaan pembelajaran sosial emosionalnya, berarti itu lebih digali lagi ya Bu ya. Mungkin tidak hanya teknik stop saja. Nah, untuk pembelajaran sosial emosionalnya bisa menggunakan berbagai kegiatan yang lain, bisa mungkin
bisa ice breaking-nya mungkin ya kemarin kan ya sudah melaksanakan ice breaking gitu ya untuk mengembalikan fokus siswa itu ya Bu ya. Jadi tujuan ini terus berikutnya Bu kita akan merefleksikan terkait dengan pelaksanaan pembelajaran kemarin. Kalau kita berefleksi atau arti berefleksi mungkin hal-hal yang dirasa menjadi kelebihan ataupun kelemahan dari pembelajaran yang kemarin sudah dilaksanakan, menurut Bu Parti mungkin bisa disampaikan atau diceritakan. Kalau melihat kelebihannya ya Bu dari pembelajaran yang saya laksanakan kemarin, yang pertama di situ saya sudah mampu secara pribadi saya sudah berusaha untuk membuat materi pelajarannya sama tetapi dalam bentuk yang berbeda dengan tujuan biar kebutuhan belajar siswa itu bisa terpenuhi karena siswa gaya belajarnya berbeda-beda sehingga dari materi sama tetapi bentuknya berbeda harapannya ke situ jadi kebutuhan siswa bisa terpenuhi itu kelebihan pertama. Kelebihan yang kedua dari segi media Bu, kemarin media yang saya gunakan di situ berupa video, kemudian yang mana video itu bisa saya kirim lewat HP anak-anak sehingga pada saat pembelajaran anak-anak membawa HP minimal satu kelompok satu. Kemudian lewat gambar-gambar yang bisa dikonstruksi oleh atau digambar di situ potongan-potongan, kemudian kartu soal juga berupa potongan-potongan sehingga meminta anak untuk mengkonstruksi dari potongan-potongan gambar itu. Kemudian yang ketiga medianya berupa teks atau PPT, itu dikhususkan bagi mereka yang gaya belajarnya dengan visual. Berarti yang dirasakan Bu Parti terkait dengan pembelajaran kemarin untuk kelebihannya materinya ya Bu ya. Bu Parti memang sudah melaksanakan pembelajaran dengan mengemas materi dalam bentuk yang berbeda. Dari yang saya amati kemarin untuk yang visual berarti sudah diberikan materi yang berbeda dengan materi dengan gaya belajar kinestetik maupun audio. Terus dari segi pelaksanaan kemarin anak-anak juga antusias karena mereka kan belajar sesuai dengan gaya belajar mereka sendiri. Terus berikutnya Bu kalau dikaitkan dengan kelemahan mungkin kelemahan dari pembelajaran yang dilaksanakan kemarin. Kalau kelemahannya gini Bu, kalau yang saya rasakan dan saya alami, kelemahan dari pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu memang perencanaan kemudian proses maupun evaluasinya kurang maksimal yang saya contoh konkretnya di situ adalah dalam hal alokasi waktu, di mana dalam alokasi waktu anak-anak diskusi itu seharusnya dalam waktu 15 menit tapi ternyata molor sampai 25 menit. Hal tersebut sehingga menyebabkan untuk evaluasi maupun untuk refleksi bagi anak-anak waktunya agak terkurangi. Iya. Berarti kemarin untuk kelemahannya mungkin yang seperti disampaikan Bu Parti tadi mungkin dari segi perencanaan, proses maupun dari segi evaluasi ini masih perlu adanya perbaikan itu ya Bu ya, masih perlu adanya perbaikan yang contoh konkretnya tadi di proses pelaksanaan ini juga alokasi waktunya belum tepat itu gitu atau mungkin kurang waktu ya Bu ya, seperti kurang waktu itu ya Bu. Seperti yang telah disampaikan tadi Bu Parti kan ingin memperbaiki baik dari perencanaan, proses maupun dari evaluasi. Kira-kira Bu Parti ada gambaran
untuk melaksanakan perbaikan tersebut dalam bentuk apa Bu itu Bu? Kalau rencana perbaikan, yang pertama yang pengen saya lakukan Bu, yang pertama itu tentu saja sharing atau berdiskusi ya Bu ya. Diskusi tukar pendapat dengan yang pertama kepala sekolah, karena secara kebetulan di sini kepala sekolah kita kan pengajar batik. Pasti beliau mempunyai pengetahuan, pengalaman yang lebih dibanding saya. Yang kedua, tentu saja dengan Bu Siti sendiri, karena pada saat ini kan Bu Siti adalah calon guru penggerak, di mana Bu Siti sudah lebih tahu karena sudah melaksanakan praktek secara langsung dan sudah mendapatkan pengetahuan itu secara langsung. Sehingga saya mempunyai pemahaman, berarti Bu Siti mempunyai pengetahuan dan pengalaman lebih dibanding saya. Yang ketiga adalah sharing dengan teman-teman sejawat. Saya kira itu. Yang kedua Bu, yang pengen saya laksanakan untuk meningkatkan pembelajaran saya di kemudian hari selain diskusi sharing, yaitu saya mengikuti diklat mandiri, sering membuka PMM, karena di situ di dalam PMM itu ada diklat mandiri yang banyak pengetahuan dan banyak contoh-contoh praktek di situ. Kemudian selain dari PMM juga mungkin bisa lewat MGMP Bu, karena MGMP saya, komunitas saya yaitu IPS, itu setiap semester masih aktif untuk melakukan kegiatan komunitas di MGMP. Kemudian yang ketiga, ini yang mungkin nanti baru rencana yang ketiga ini Bu. Kalau yang 1, 2 kemungkinan dalam waktu dekat bisa dilakukan. Yang ketiga itu untuk mencoba mencari buku-buku yang mungkin kaitannya dengan pembelajaran diferensiasi. Berarti ini nanti untuk kegiatan yang bisa dilakukan Bu Parti, mungkin rencananya tadi ya, berdiskusi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, terus aktif di PMM itu ya, karena di PMM kan memang materinya juga ada pembelajaran berdiferensiasi, terus aktif di MGMP, terus mencari buku-buku referensi lain itu ya Bu ya. Terus untuk yang kegiatan ini Bu ya, untuk kegiatan ini kira-kira Bu ya, kira-kira Bu Parti itu akan merealisasikannya mulai kapan Bu ini? Ya, untuk realisasi insya Allah secepatnya Bu, karena saya punya rencana bahwa dokumentasi yang pembelajaran diferensiasi yang kita laksanakan kemarin, rencana saya mau saya unggah di PMM, yaitu sebagai aksi nyata, yaitu pada topik perencanaan pembelajaran. Di situ kemarin saya sudah memilih, tapi belum mengunggah aksi nyatanya, baru memilih Bu. Kemudian untuk yang pertama itu Bu, yang ingin saya laksanakan dalam waktu dekat. Yang berikutnya yaitu sharing dengan teman-teman. Iya, berarti ini Bu Parti sekali merengkuh dayung 2.30 terlampaui langsung ya ini ya Bu ya. Kemarin kita sudah berdiskusi terkait dengan perencanaan pembelajaran yang melaksanakan terintegrasi dengan KSE maupun berdiferensiasi, sekaligus akan Bu Parti gunakan untuk aksi nyata di modul perencanaan pembelajaran. Dokumentasinya kemarin juga sudah Bu Parti miliki itu ya Bu ya. Ini luar biasa sekali Bu Parti, perencanaannya sangat matang ini ya Bu ya. Terus Bu ya, dari berbagai kegiatan tadi Bu ya, yang kira-kira Bu Parti laksanakan tadi Bu, yang kira-kira dilaksanakan lebih dulu, berarti tadi kan ada diskusi, terus ada diklat mandiri atau MGMP, terus mencari buku sumber tadi, berarti yang pertama dilaksanakan dari 3 kegiatan ini, berarti? Yang pertama dari 3 rencana saya tadi, yang pertama dalam waktu ini
kemungkinan yang sharing dulu Bu. Iya. Sharing dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat, dengan Bu Siti. Karena apa? Karena setiap hari bertemu. Setiap hari bertemu secara otomatis lebih memudahkan saya untuk sharing. Tapi kalau dengan NJMP kan itu pasti menunggu jadwal NJMP. Berarti dari sini pihak-pihak yang Bu Parti ajak pertama kali untuk melaksanakan kegiatan ini atau berkolaborasi berarti kepala sekolah, rekan sejawat Iya. tadi ya Bu ya, pihak-pihak yang diajak berkolaborasi pertama kali. Terus Bu ya. Terus dari sini Bu, kalau mungkin saya menanyakan Bu ya, tadi kan Bu Parti dalam jangka waktu dekat akan melaksanakan ini. Mungkin kalau ditentukan langsung kira-kira kapan ini Bu, dalam jangka waktu dekatnya itu Bu, ini mulainya mau dilaksanakan kapan? Insya Allah kalau sesuai rencana minggu depan Bu. Sesuai rencana berarti minggu depan ya Bu ya, ya. Bagus sekali ya Bu ya. Ini sudah ada perencanaan yang matang, terus jadwal yang sudah ditentukan ya Bu ya. Sementara ini Bu, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Untuk saat ini saya rasa belum ada Bu. Iya, belum. Sementara belum ada ya. Ini Bu ya, dari percakapan singkat kali ini Bu, yang Bu Parti dapatkan dari kegiatan ini apa Bu? Yang saya dapatkan dari kegiatan ini yang pertama tentu saja pengalaman. Pengalaman baik dari pada saat pra, observasi, kemudian observasi sampai pasca. Di situ saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan sosial emosional itu sangat istilahnya sangat bermanfaat bagi saya pribadi maupun insya Allah juga bermanfaat bagi anak-anak didik kita. Kemudian pengetahuan di sini saya jadi tahu ternyata pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan sosial emosional itu ternyata tidak sulit kalau kita benar-benar bisa kita mau menerapkan, kita mau mempraktekkan, itu ternyata juga gampang. Berarti Bu Parti sudah mendapatkan tadi ya ilmu-ilmu baru dari kegiatan ini, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa Bu Parti juga di pembelajaran KSE sebenarnya sederhana. Kita melaksanakan teknik stop itu kan sudah bisa mengembalikan fokus siswa. Terus berikutnya dari tadi Bu Parti melaksanakan kegiatan diskusi, sebenarnya kan juga melatih siswa dalam keterampilan berrelasi gitu ya Bu ya. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan sederhana yang sebenarnya itu sudah merupakan penerapan dari pembelajaran sosial emosional itu ya Bu. Mungkin bayangan kita di awal kan pembelajaran sosial emosional itu yang seperti apa, sulit, ternyata itu sudah sering kita lakukan dan kita belum mengetahui bahwa itu adalah pembelajaran sosial emosional ya. Itu sementara ini dulu Bu ya. Ini kita sudah melaksanakan percakapan pasca observasi. Kita nanti akan bertemu lagi mungkin karena Bu Parti tadi rencananya 1 minggu ke depan. Ini 2 minggu ke depan nanti saya akan bertemu lagi dengan Bu Parti. Saya ingin mendengarkan cerita-cerita Bu Parti terkait dengan kemajuan yang sudah didapatkan Bu Parti. Itu saja ya Bu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga kegiatan ini bisa berguna dan bermanfaat untuk semuanya. Amin. Demikian kegiatan percakapan pasca observasi saya bersama Ibu Suparti SPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.